Shalom, PD Katedral, semangat. PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Saudara-saudari terkasih, pernah gak sih berharap punya rencana dalam kehidupannya? Pasti pernah semua ya, saya juga begitu. Saya berharap kalau ini udah beres semua ya, saya nanti bisa jalan-jalan, bisa liburan sama keluarga. Atau dalam rumah tangga, seorang ayah ingin suatu saat saya punya usaha baru nih, saya udah capek nih, nanti tahun depan saya punya usaha baru. Atau planning dan pelayanan, nanti sudah beres ini, kita sudah tidak online lagi, kita bisa mengikuti persekutuan doa seperti biasa, atau mengikuti membuat acara-acara besar yang sudah di planning nih di kepalanya, luar biasa keinginannya. Atau ada seorang ibu yang ingin, saya sakit, saya ingin tahun depan ini saya sudah bisa sembuh, saya bisa berobat, karena selama ini saya takut ke rumah sakit. Banyak sekali orang yang sakit di sana. Kadang kita punya planning atau rencana-rencana yang bisa juga tercapai, bisa juga tidak tercapai. Tapi kadang kita merasa kenapa ini belum kecapai juga. Capek, ada rasa capek, ada rasa malas, udah rasanya aku udah mau teriak, ini capeknya minta ampun. Tapi saya ingin bawa satu tema di sini, yaitu kita mau lihat dalam Mazmur 27. Dari Daud, aman dalam perlindungan Allah. Saya mau ambil dari ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bagaimana saya bisa menantikan Tuhan? Saya sudah bertahun-tahun punya rencana Tuhan. Usaha saya empot-empotan. Nah, pas keadaan kayak gini usaha saya blok, hancur. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini gimana, harus bagaimana? Saya udah nangis, udah minta-minta, udah kelepek-kelepek, udah berdoa, ini masih belum juga tercapai. Saat kita di persekutuan doa, Tuhan bilang apa? Suka-sukanya saya dong mau kasih, ya. Sampai kalau kita merasa usaha kita lagi bagus-bagusnya, kehidupan kita lagi bagus-bagusnya, kita bilang suka-sukamu Tuhan. Sampai angkat tangan kita berjoget-joget. Tapi saat permasalahan, pencobaan terus datang ke kita udah gak bisa nyanyi lagi suka-sukamu Tuhan dengan angkat tangan. Kita cuma bilang suka-sukamu Tuhan. Pusing Tuhan, aku udah gak bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat dalam surat Paulus kepada orang Ibrani yang 12:5-11 itu tentang bagaimana kita bertekun dalam iman kita dalam segala pencobaan-pencobaan ini. Allah ingin mencoba iman kita. Allah ingin mendewasakan kita seperti kita kepada anak kita. Tentunya kalau anak kita bandel, kita tegur, betul? Kalau misalnya anak kita pengen jajan, udah tahu sakit gigi, kita kasihkan dia es, nama-nama sakit. Nah, Tuhan ingin mengajar kita seperti kita juga ke anak kita. Agar anak kita semakin dewasa, umurnya bertambah, dewasa juga imannya. Bukannya umurnya bertambah, tapi imannya tidak bertambah. Itu kalau kita lihat dalam Ibrani 12. Tetapi kadang kita merasa malah petaka yang datang kepada kita ini kenapa datang terus-menerus. Hari ini datang, besok datang, terus aja. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan dan merasa berada dalam pembuangan. Kadang kita merasa kenapa sih ini? Kita tidak merasakan bahwa apakah itu karena dosa kita atau harapan keinginannya hanya keinginan nafsu kita aja, kedagingan kita, bukan kehendak Allah. Semua penderitaan yang terjadi kadang kita tidak merasa bahwa itu kebodohan kita karena diri kita. Akan tetapi memang jarang penderitaan tidak membuat kita menjadi peka terhadap kebutuhan kita. Dan kita masih menyalahkan Allah. Walaupun kita sudah sering ke gereja, sering berdoa, tapi kita tetap aja mengeluh. Ya, ini karena Allah nih masih memberikan aku cobaan seperti ini. Tapi apakah itu datang dari Allah? Untuk kita bisa menantikan Tuhan, waktu Tuhan, apa yang terbaik dalam diri kita, dalam setiap pencobaan kita terus berharap, ada poin yang kita bisa dapatkan di situ. Yaitu pertama, ketekunan dalam iman. Itu ada dalam Yakobus 1:2-4. Bagaimana kita bertekun terus dalam pencobaan dan iman kita akan semakin kuat. Iman kita diuji.
Kita memurnikan iman kita. Betulkah kuat kalau saya kasih kamu cobaan seperti ini? Sanggup? Tuhan berkata seperti itu. Dan yang kedua, kita memuliakan Allah. Dengan iman kita yang sudah semakin kuat, kita tidak bersungut-sungut lagi, tidak memarah-marahin Tuhan, tidak aduh ini Tuhan. Tanpa terasa kita memuliakan Allah, menceritakan kebaikan Allah kepada setiap orang. Dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita, dalam hidup kita melayani anak, suami, melayani orang di sekitar kita. Kita memuliakan Allah. Yang ketiga, kita menambahkan kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Allah tanpa kita sadari. Kalau kita melakukan memuliakan Allah, tetap bertekun iman dalam Dia, kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Allah. Dan keempat, kita terus bergembira. Bergembira walaupun kita sedang berduka. Ini ada dalam 1 Petrus 1:6-7. Ini membuktikan kemurnian iman kita. Walaupun kita diterpa masalah, kita tetap masih bisa bergembira. Tapi bagaimana caranya? Susah. Nggak ada susahnya. Yang pertama, kita tetap berharap kepada Tuhan. Itu sudah ada dalam Ratapan 3 ayat 24. Dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku hanya berharap kepada Dia. Kalau kita berharap kepada Dia, kita menantikan mau berapa tahun Tuhan akan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan kedua, kita boleh berdoa dengan Dia. Selalu nggak usah bosan-bosan. Tadi udah capek, udah nggak mau berdoa. Tapi dalam 1 Petrus 3 ayat 12 tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang hanya meminta. Tapi mata orang yang benar, telinga orang yang benar. Mereka yang meminta tolong adalah orang yang jalan mengikuti kata Tuhan. Dan yang ketiga, menerima roti kehidupan. Mengikuti misa Ekaristi. Kadang kita berharap tapi dalam misa kita masih bisa ngomong sana sini, SMS sana sini, kita tidak serius menerima tubuh dan darah Dia. Tapi kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 3 itu kita lakukan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita diam di dalam rumah Allah, menikmati kemurahan Allah, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Menantikan Allah, kita memperoleh kekuatan baru. Mari Bapak Ibu semua, kita bawa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Karena Allah adalah terangku dan kekuatan bagiku. Teguhkanlah hati kami dalam menantikan Engkau Tuhan. Semua doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.